beliau Kiai Imad ini tega meninggalkan NU demi masuk ke dalam FPI yang didirikan oleh Habib Rizik Syihab. Kiai Imad itu benar-benar muhibbin beratnya para Habaib Alwi. Bahkan saking cintanya Kiai Imad terhadap para Habaib Alwi, Kiai Imad mencatat nasab Habib Alwi disambungkan kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga semua senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusan dunia akhirat, serta senantiasa di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah video yang mana dalam video ini kedok Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani dibongkar oleh sahabatnya sendiri. Nah, ini tentu menarik kawan-kawan ya. Di dalam video dan di deskripsi juga dituliskan, Kiai Imaduddin ternyata sangat cinta kepada habaib, hormat dan takzim kepada habaib, sehingga pada suatu masa saking tertariknya, saking takzimnya kepada habaib, beliau masuk anggota FPI. Agar tidak gagal paham, yuk langsung saja kita ke videonya. Cuman pesan saya disimak video ini dengan baik-baik ya, disimak video ini dengan baik-baik, didengarkan baik-baik, ditelaah dengan baik, jangan sampai nggak selesai ya. Jadi pesan saya biar nggak gagal paham, putar video ini sampai selesai. Selamat menonton. Kedok Kiai Imad dibongkar oleh sahabat karibnya sendiri. Apakah Kiai Imad sebagai pembenci para Habaib Alwi, ataukah justru Kiai Imad ini adalah sebagai muhibbin beratnya Habaib Alwi? Karena Kiai Imad ini yang lahir sejak kecil dari keluarga NU Tulen asli. Kemudian Kiai Imad tumbuh remaja, belajar ilmu-ilmu agama Islam di hadapan para kiai dan ulama NU Tulen, NU asli. Dan Kiai Imad pernah masuk ke dalam FPI. Nah, apakah Kiai Imad ini sebenarnya sebagai muhibbin yang sangat tulen, ataukah Kiai Imad ini sebagai pembenci habaib? Oleh sebab itulah, agar terang benderang, maka kami Al-Fakir Dal Mu'alim sebagai salah satu sahabat karib beliau akan membongkar kedok siapa sebenarnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dan saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia, ketahuilah bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani adalah muhibbin berat. Beliau ini adalah muhibbin berat para habaib Alwi. Kiai Imad sangat cinta, sangat hormat dan sangat ta'zim kepada para habaib Alwi. Sampai-sampai beliau Kiai Imad ini tega meninggalkan NU demi masuk ke dalam FPI yang didirikan oleh Habib Rizik Syihab. Jadi Kiai Imad itu pernah masuk ke dalam FPI. Jadi kalau misalnya Kiai Imad dituduh sebagai pembenci para habaib, maka salah alamat. Karena Kiai Imad itu sangat muhibbin berat. Bahkan beliau mengamalkan zikir-zikir yang dari Habib Alwi. Kiai Imad itu kalau cerita kepada kami Al-Fakir Dal Mu'alim, seluruh aurat, wirid-wirid zikir dan doa, bahkan hizib sakron diamalkan. Wirid apalagi ya, misalnya nih Rotibul Haddad, Rotibul Atus diamalkan. Jadi Kiai Imad itu muhibbin berat, bukan sekedar ecek-ecekan, bukan sekedar pasukan yang dibawa ya geruda-geruduk ngalor ngidul ngetan ngulon, tidak. Kiai Imad itu benar-benar muhibbin beratnya para habaib Alwi. Bahkan saking cintanya Kiai Imad terhadap para Habaib Alwi, Kiai Imad mencatat nasab Habib Alwi disambungkan kepada Rasulullah SAW di dalam salah satu kitab susunannya yang berjudul Al-Fiqrah An-Nahdiyah. Jadi para sahabat kaum muslimin wal muslimat di seluruh Nusantara bisa melacak di dalam kitab Al-Fiqrah An-Nahdiyah terbitan pertama. Jadi keluaran pertama nih, edisi yang pertama, kedua, ketiga, itu masih ada catatan bahwa Kiai Imad menulis nasab para habaib Alwi itu bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Tetapi tatkala itu Kiai Imad hanya menulis saja, menukil artinya memindah tulisan ulama yang sudah ada, tinggal beliau tulis saja. Nasab Habib Alwi disambungkan sampai kepada Rasulullah SAW. Namun alhamdulillah, setelah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bertaubat dan keluar dari FPI sebelum dibubarkan secara resmi oleh pemerintah, maka Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mulai sadar dan meneliti kembali nasab para Habib Alwi, dan ternyata terputus alias rungkat. Inilah kedok aslinya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani.
Jadi kalau ada orang-orang yang menuduh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu adalah pembenci para habaib, salah alamat. Salah alamat, berbeda dengan kami nih. Jadi sangat berbeda dengan kami. Kami dari sejak kecil sampai remaja, sampai dewasa bersahabat dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu, kami justru sangat konsisten di NU. Nggak mau kami pindah-pindah atau bercabang-cabang, menginjakkan dua kaki, enggak. Kami hanya konsen di dalam Nahdlatul Ulama. Bahkan tatkala Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani masuk ke dalam FPI, itu sering debat dengan kami Al-Fakir Tamalim. Sering debat. Tetapi yang namanya sahabat karib ya biasa, debat-debatnya debat biasa, nggak sampai bermusuhan begitu, kan debat ilmiah. Kemudian sampai pada puncaknya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani minta pendapat dan saran kepada guru-guru beliau. Kemudian salah satu guru beliau, bukan bahkan hanya satu ya, tapi beberapa, itu masuk ke dalam alam mimpi beliau agar beliau segera berkhidmah di NU secara totalitas, kembali ke NU begitu. Judulnya harus kembali, pulanglah ke rumah besarmu, yaitu Nahdlatul Ulama. Nah, setelah beliau sudah mulai konsen di dalam Nahdlatul Ulama bersama kami untuk ngurusi pondok-pondok pesantren miliknya Nahdlatul Ulama yang terikat dalam gabungan RMI, Rabithah Ma'ahid Islamiyah di Provinsi Banten, kami berdua, yaitu saya dengan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, sering ngobrol. Kemudian tatkala kami berdua juga masuk di dalam komisi fatwa MUI Provinsi Banten, sudah sering kemana-mana. Jadi di dalam RMI kita berdua, di dalam MUI Provinsi Banten juga berdua. Nah, kita sudah mulai berdua asik untuk memperjuangkan NU kembali. Nah, tiba-tiba nih, ada video viral yang menunjukkan bahwa ada salah satu oknum Habib, ya kita sebut namanya lah Habib Bahar bin Smith, yang mengatakan bahwa seluruh dzurriyyah dan keturunan Wali Songo sudah tidak ada, terputus. Kalau seandainya toh ada, maka itu dari jalur perempuan. Nah, dari sinilah awal-awalnya Kiai Imad mulai getol nih. Wah, nggak bisa begini caranya. Ini mereka ini pendatang, orang-orang Yaman ini pendatang baru. Sedangkan para Wali Songo ini kan sudah aslinya dari awal yang menyebarkan Islam di Nusantara. Dan ini ada golongan Habib-Habib baru yang baru datang ke Nusantara, kemudian seenaknya mengatakan bahwa seluruh dzurriyyah Wali Songo sudah nggak ada, terputus, kalaupun toh ada dari jalur perempuan. Nah, kita tunjukkan bahwa Kesultanan Banten dari Maulana Hasanuddin, beliau adalah putranya Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Ini kan jelas bukti kerajaannya masih ada, puing-puingnya masih ada, apalagi keturunannya. Nah, belum lagi di Ampel, belum lagi di Demak, belum lagi di Derajat, dan seterusnya. Nah, tatkala itulah Kiai Imad berani, ya, memberanikan diri atau bisa disebut nekat lah. Jadi Kiai Imad itu nekat untuk mengupload tulisan beliau yang menyatakan bahwa nasab Habib Alwi itu terputus. Nah, tulisan itu ditulis kemudian diupload di dalam dua website. Yang pertama di website milik pesantren beliau sendiri, yaitu pesantren Nahdlatul Ulum Cempaka. Dia upload, ya. Kemudian yang kedua di dalam channelnya miliknya RMI Provinsi Banten. Jadi dari dua tulisan inilah yang menyebar, kemudian menyebar kemana-mana, akhirnya viral. Dan itulah sebenarnya yang terjadi terhadap diri Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Wallahu ta'ala alam. Demikian untuk video kali ini, kawan-kawan. Jadi Kiai Imaduddin ini diterangkan di sini ya, dilahirkan dari keluarga NU Tulen. Beliau juga belajar agama Islam di hadapan tokoh-tokoh NU ya. Bahkan beliau mendirikan pesantren yang diberi nama Nahdlatul Ulum. Beliau ini sangat hormat, saking hormat dan takzim, saking takzim dan hormatnya Kiai Imaduddin ini kepada Habaib Ba'alwi ya, sehingga dia tertarik masuk sebagai anggota FPI yang didirikan oleh Habib Rizik. Gak nyangka ya kan, ya, ternyata salah kalau dibilang Kiai Haji Imaduddin ini pembenci habaib, itu salah sebenarnya. Justru pencinta habaib pada dasarnya. Bahkan Kiai Imaduddin menulis istilah atau nasab para habaib ini sampai tersambung ke Rasulullah, yang ditulis dalam kitab yang berjudul Al-Fiqroh An-Nahdiyah. Jadi beliau tuh mengkaji nasab itu tidak semata-mata hanya karena berdasarkan kebencian, itu tidak. Jadi dia meneliti, kurang lebihnya dia meneliti, oh, apa sih sebenarnya, siapa sih Ba'alwi, siapa sih para habaib ini. Kemudian dia melakukan penelitian yang ternyata ya, seperti yang dibahas-bahas dalam podcast dalam video-video kawan-kawan kreator, ternyata terputus, tidak tersambung. Cuman kalau saya mau bicara tentang nasab para habaib, nasab
Ba'alwi atau Alawiyah, saya nggak ada kapasitas di situ ya. Nah, silakan Anda menelaah sendiri, silakan Anda menyimpulkan sendiri menurut keyakinan Anda dan ajaran yang Anda dapati tentang soal nasab ini ya kan. Jadi pesan saya ya, jangan gampang percaya, jangan mudah terpengaruh, jangan mudah tertipu ya. Tarik benang merahnya jika mendapat informasi, tarik benang merahnya baik-baik. Cari perbandingan narasumber untuk menyimpulkan suatu hal. Jadi pandai-pandai di media sosial ya kawan-kawan, hati-hati. Ya, semoga saja setelah melihat video ini, setelah menonton video ini, harapan saya pola pikir kita bisa menjadi lebih maju, pola kita bisa menjadi lebih waras, lebih menggunakan logika dan akal, dan tentu saja semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.